Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat. Iya, sore hari ini kita kembali lagi yang pastinya bersama si Red Black. Sore hari ini kita berada di jalan ini. Dan jalan ini sangat-sangat ramai ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Sore hari ini kita berada di jalan Cikarang. Kita ada keperluan mendadak. Kita menuju ke Cikarang dan sekaligus kita bawa si Red Black untuk dipanasin. Biasa si Red Black jarang dipanasin. Cuaca hari ini lumayan cerah. Sekarang jam 5 lewat. Semoga cuaca ini aman sampai kita pulang, sampai rumah. Karena kalau bawa si Red Black ini kadang-kadang error ini cuacanya kan. Bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba enggak. Jadi ya begitulah alam ya teman-teman. Kita tidak bisa melarang. Oke, kita pelan-pelan masuk. Kalau untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya, bahkan sampai Cikarang ya, paling rame, paling macet itu di hari Sabtu sore, Minggu sore, atau di hari libur. Jadi lumayan macet. Harusnya tadi kita belok kanan, ke kiri. Nantilah depan. Apakah bisa lewat sini? Oke. Soalnya kalau lewat kanan ini lumayan berlawanan arah. Sebenarnya bisa, hanya ngeri-ngeri sedap. Soalnya orang-orang Bekasi, Cikarang dan sampai Karawang kalau bawa motor ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri lah kalau ngelihatnya. Membahayakan diri sendiri dan orang di samping kiri kanannya. Sore hari ini kita kembali lagi bersama si Red Black. Kita akan menuju ke satu tempat. Kita janjian sama orangnya. Saya juga baru berapa kali ke tempat itu ya. Kalau sama ini sekitar 3 kali kalau nggak salah. Kita akan lewatin Stadion Wibawa Mukti, yaitu di Cikarang. Teman-teman mungkin sempat berapa kali Wibawa Mukti ini jadi kandangnya si Macan Kemayoran. Jadi kita akan lewat persis depannya. Nah, saya lebih suka lewat jalan ini ya, dari yang tadi kita opening video sampai nanti tempat kita, tempat tujuan. Jalannya mulus semulusnya. Jalannya mantap jiwa. Ini kita di Tugu apa nih? Taman Median. Taman Median. Teman-teman mungkin yang tinggal di daerah sini atau bahkan Cikarang, Karawang tahulah taman ini. Nah, jalan ini waduh mantap jiwa. Coba jalanan di Bekasi begini ya, Bekasi kota begini semua nih, mantap ini. Padahal jalur-jalur ini bisa dibilang mobil besar semua yang lewat sini ya. entah mobil Wimbox, Tronton.
sering lewat sini karena di sekitar sini banyak gudang. Jadi ya pada lewat sini. Nah, ini dia kita tembusnya ke Cibitung, Kolong Cibitung. Kolong Cibitung itu kalau kita ke kiri, kita tembus ke pasar Cibitung, pasar induk Cibitung. Kalau kita ke kanan tadi ini bisa muter balik. Wow, kita kiri ini aja, soalnya depan itu ada belokan mau masuk ke kawasan M2100. Wow, nikmat sekali kalau lewat jalan ini. Oli sampingnya si Red Black juga habis. Waktu hari apa tuh? Minggu lalu kalau nggak salah kita isikan. Tinggal separuh waktu itu, jadi kita isi. Nah, saat ini tidak ada cadangan lagi di rumah. Paling besok lah, besok pulang gereja mungkin ke toko langganan untuk beli olsam. Tapi lihat besok ada acara atau enggaknya. Biasa kadang hari Minggu, kadang pulang gereja ada aja acara kan. Ini fair couplingnya si Red Black ini sudah diganti ya. Fair coupling mantap jiwa, mantap sekali. Fair coupling itu posisinya ada di blok bawahnya. Jadi kalau saya juga baru tahu ya, kalau mau teman-teman mau ganti fair coupling itu jangan dibuka semua, kan ada 4 biji tuh. Teman-teman jangan buka 4-4-nya. Atau mau kendorin juga jangan semua dikendorin. Pokoknya buka, lebih amannya buka dua-dua, tapi dua-duanya itu selang-seling. Jadi apa namanya, ujung atas sama bawah, jangan yang samping-sampingan, jangan, karena itu akan berpengaruh. Contohnya kalau kita longgarin semua atau buka semua, itu akan berpengaruh pada susunan apa namanya, kampas koplingnya ya, bisa tergeser. Terus settingannya juga pasti beda. Saya juga baru tahu karena waktu ganti fair couplingnya si Red Black, mekanik kesayangannya si Red Black, andalannya si Red Black itu kita ganti di rumah. Itu jam-jam berapa ya? Jam 7 malam kalau nggak salah tuh. Kita gantinya di rumah, jadi terus dia bukanya atas bawah. Saya tanya kenapa nggak buka semua aja mas, jadi tinggal masukin aja itunya, fair couplingnya. Terus kata dia, wah jangan mas, ini berpengaruh nanti. Pokoknya kalau dibuka semua otomatis susunan kampas koplingnya itu udah nggak standar lagi, nggak pada tempatnya. Jadi mau nggak mau harus copot semua, copot termasuk kampas koplingnya juga. Harus disusunin dari awal lagi, disetting dari awal lagi. Saya pikir-pikir ya benar juga ya. Begitu. Gila, enak banget kalau touring dengan ketemu jalan begini. Mantap jiwa. Ini apa nih? Bendungan Cikarang namanya. Sebelah kanan kita tadi ada pintu airnya, ada tulisannya Bendungan Cikarang.
Gila Lunruh, udah mau tarik aja malah ada motor mau nyebrang, terus ada galon yang jatuh lagi ke jalan. Ngeri. Soalnya kalau lewat sini jalannya emang bagus, mulus. Masalahnya banyak putar baliknya. Banyak putar baliknya. Jadi orang-orang sini kalau putar balik ya udah langsung belok, atau yang mau nyebrang tuh kayak depan ini. Nyebrang aja. Ngeri cuy. Jadi sangat berpengaruh kalau ganti fair couplingnya. Nah, karena waktu itu saya juga emang ngerasa kalau kayaknya ada yang aneh deh di kopling ini. Karena kalau berapa kali saya bawa si Red Black, bawa keluar, ketemu macet nih. Ketemu macet, terus ketemu jalan yang kosong. Kok pergelangan tangan saya kok sakit banget. Jadi untuk mainin kopling aja, aduh saya ngerasa sakit banget itu. Sampai berhenti urut-urut pergelangan tangan kirinya. Tapi saya nggak sadar kalau ini efek dari kampas fair couplingnya. Fair couplingnya itu yang pas saya service terakhir, baru Mas Agus nyoba kan, balik-balik dia bilang, Mas ini fair couplingnya kayaknya nih ini harus diganti karena responnya itu kurang. Terus kayak tangan kita pegal banget, kata dia kan. Oh ya udah ganti aja deh Mas. Nah pas waktu itu hari Sabtu, kalau mau ganti, wah waktu nggak cukup karena di bengkel kan dia tutup jam 3. Ini udah setengah 3 lagi. Saya bilang ya udah beli aja fairnya, takut nanti kehabisan. Akhirnya belilah fairnya sekitar berapa, 4 biji, satunya 16.000. Saya bawa pulang. Nah baru kita ganti di rumah. Ternyata setelah kita bongkar fair couplingnya, kita adu tinggi sama yang baru sama yang lama. Ternyata yang baru lebih tinggi. Aduh gila Lunruh. Sorry Mas bro. Sorry si Red Black. Ternyata ada lubang. Sialan. Lubangnya gede tapi lubangnya nggak sampai tajam begitu. Parah. Soalnya lubangnya nggak kelihatan, ada tanah-tanah begitu, jadi nggak kelihatan. Masuk aja. Ini kalau bawa motor Scoopy bisa ngeri juga itu. Nah waktu itu kita adu tinggi, kita cocokkan. Kata Mas Agus, coba lihat nih, tingginya pasti beda ya. Lebih tinggian yang baru. Pas kita coba, oh iya juga ya. Tingginya ada kali beda 1 lingkaran itu deh. Kan dia ada lingkaran-lingkaran begitu. Nah beda 1. Karena fair couplingnya itu dari si Red Black saya beli 2019, itu belum pernah diganti. Yang diganti itu baru blok atasnya, isiannya ya, bukan bloknya tapi isiannya.
isiannya yang saya ganti. Gila Lundro, emang jalan ini mulus, hanya ya itu bergelombang begitu. Saya ngeri kalau pas belokan begini, putar balik begini, kalau ada ibu-ibu yang mau mutar balik. Ngeri saya. Tahu sendiri kan ibu-ibu kalau mutar balik udah ngerasa, ah saya mau putar balik kok. Wow, si bapak ini sebelah kanan, tadi kita mau ambil kanan, dia rapat ke kanan. Giliran kita ke kiri, pelan-pelan rapat ke kiri dia. Aduh. Kita akan belok kiri ini ya, kiri kolong. Nah kalau kita belok kiri kolong ini, gitu itu arahnya ke stadion Wibawa Mukti. Abang Gojeknya jalannya santai banget, lewat tengah lagi. Sebenarnya kita udah janjian sama orangnya siang begitu, setelah makan siang sekitar jam 2 atau jam 3 lah ya. Tapi karena kita ada kegiatan tadi, mau nggak mau agak telat nih. Sekarang jam ada kali 5:30 ini. Ini ntar kita lewatin depannya si Stadion Wibawa Mukti. Ini kita sudah di Cikarang. Kalau Cikarang ini jalannya bagus teman-teman, jalannya mulus, nggak kayak Bekasi. Bekasi mah banyakkan tambalannya, udah begitu tambalannya tinggi-tinggi lagi. Saya bingung ya, yang nambal jalan itu sengaja atau gimana ya? Kan tinggal diratain yang lubang-lubang, yang bekas lubang itu. Nah ini Wibawa Mukti sebelah kanan kita ya. Tapi kita akan putar balik. Nah nanti kita belok. Setelah putar balik, kita belok yang sebelah kanan itu. Tuh, kita akan belok situ. Saya bingung orang yang nambal jalan ini. Sengaja kayaknya itu. Nambal jalan aja masa lebih tinggi sih. Harusnya kalau nambal begitu yang bekas lubang itu kan ada mesinnya tuh, dibor lagi, lubangin lagi, terus dikasih kerikil lagi bawahnya, pasir baru kerikil atau terserah lah apalah, baru nanti dikasih aspalnya dari atas atau coran dari atas.
Nah itu akan lebih rata. Ini enggak, tingginya itu bisa berapa senti itu. Jadi kalau motor kita yang shocknya udah abal-abal begini, shocknya udah nggak enak mainnya, pantat kita yang sakit teman-teman. Kadang saya jengkel juga ini orang nambal jalannya ini. Ini Presiden University. Kita lewatin depannya, itu kampus Presiden University. Jadi mungkin ada teman-teman yang nonton video ini dan kuliah di situ. Ya semoga lah kuliahnya lancar jaya. Nah depan kita itu tuh, depan kita itu Wibawa Mukti, stadion kebanggaan masyarakat Cikarang dan sekitarnya, khusus Jawa Barat. Kita belok sini, masuk ke dalam itu sekitar ada kali 3 kiloan. Wow, ada mobil yang muter balik lagi, kayaknya lagi latihan. Ini pintu-pintu masuknya ke stadionnya, sebelah kanan kita. Ini pintu-pintu untuk masuk ke stadionnya lewat sini nih. Hanya kalau di sini malam itu penerangannya kurang. Saya udah 3 kali ke tempat ini, hanya nggak tahu nama tempatnya ini apa. Wow, enak sekali si Red Black. Jalan raya apa itu? Ke kiri Citarik, Cikarang Timur. Kalau lurus itu tembus Bekasi. Hanya nggak tahu, nggak berani lah lewat, nanti lurus ternyasar lagi. Bisa tinggal pakai map, tapi jam-jam malam begini ngeri juga kalau daerah-daerah sini Cikarang, Bekasi, ngeri ah. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita sudah mendekat. Oke, kita di depan. Ya, mungkin sekian video singkat kita kali ini. Segala kritik dan sarannya boleh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke.